Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Shalom. Ini pada lebaran nih kayaknya nih. Ya Tuhan ya, tapi ya waktu hari-hari ini saya melihat kondisinya lebih baik lah. Ya, biasanya siklus setiap 100 tahun itu selalu ada pandemi. Dan pandemi itu selalu virusnya habis 2 tahun Pak Albert. 100 tahun lalu di Spanyol 2 tahun hilang. 100 tahun sebelumnya di Eropa juga cacar air hilang 2 tahun. Jadi virus ini makin cepat menularnya, makin rendah powernya. Harusnya sih udah selesai ya, harusnya udah selesai. Tapi kalau ada lagi itu berarti ada yang buat kayaknya gitu ya. Jadi seharusnya kalau secara analisa medis harusnya sih bisa lihat ke situ. Oke, saya tidak mau berbicara itu. Ibu bapak saudara sekalian, kita baru saja memperingati Jumat Agung dan Paskah. Mulai kita berpikir agak sedikit keluar dari pemikiran yang lazim. Kalau seandainya Yesus bangkit dari antara orang mati dan dia langsung naik ke surga tanpa menampakkan diri kepada para murid, cerita beda loh. Dan diberikan ruang 40 hari ada penampakan. Nah, ruang penampakan Yesus kepada para murid-murid itu menjadi sebuah konfirmasi buat saudara dan saya. Ketika Yesus datang, dia bangkit, dia masuk ke dalam satu ruangan itu terkunci. Semua lagi dalam keadaan ketakutan karena takut dibunuh oleh orang Yahudi. Yesus masuk dan bilang damai sejahtera bagi kalian semua. Dia menunjukkan bekas lubang paku di tangannya dan bekas lubang di lambungnya. Dan mereka bicara itu Tuhan, selesai sampai di situ. Yesus keluar dari pertemuan itu, ternyata di dalam pertemuan itu tidak ada Thomas. 8 hari kemudian Yesus balik lagi ke situ hanya untuk bertemu dengan Thomas. Karena Thomas pada saat itu bicara, aku sekali-kali tidak akan percaya kalau Yesus itu Tuhan, kalau aku belum melihat lubang bekas paku dan lubang di lambungnya. Dan aku tidak akan pernah percaya kalau tanganku tidak masuk ke dalam bekas lubang paku di tangannya. Itu berarti dia butuh bukti. Yesus 8 hari kemudian datang lagi ke ruangan yang sama. Di situ ternyata ada Thomas. Di dalam keraguan Thomas itu Yesus hadir. Yesus hadir langsung bicara sama Thomas to the point. Tidak lagi bicara kepada murid yang lain. Langsung kepada Thomas to the point. Ini penting nih. Jadi cara kita ikut Tuhan itu klarifikasinya begitu. Kalau ada orang yang kurang percaya, ngomong sama orang yang kurang percaya. Jangan ngomong di ruang publik yang lain. Karena bola bisa jadi liar. Kalau ada orang yang punya masalah dengan saudara, ngomong sama dia, jangan ngomong sama yang lain. Karena bola bisa jadi liar. Kalau ngomong sama dia, itu berarti hanya dia dan saudara yang harus menyelesaikan. Ini pelajaran rohani nih. Yesus datang bilang sama Thomas, Thomas, Mas. Dia manggil Thomas apa ya? Tom. Kebagusan Pak Albert kalau Tom sih. Ini bekas lubang paku di tanganku. Ini lubang di lambungku. Taruh jarimu di tanganku. Kalimatnya bagus ya, nanti baca di Alkitab. Taruh jarimu di tanganku. Dan taruh tanganmu di lambungku. Itu berarti di lambung Yesus itu lubangnya besar sekali. Nanti baca di Alkitab. Jarimu ditaruh di lubang paku tanganku ini. Tapi tanganmu taruh di lambungku. Itu berarti lubangnya besar di lambung. Dan percayalah kamu. Thomas langsung bilang apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Kenapa Thomas ngomong gitu? Karena Thomas tidak perlu lagi taruh tangan jarinya di tangan itu, tangannya di lambung itu. Karena kenapa? Dia sudah lihat, langsung dia declare. Itu penyelesaian pribadi yang benar begitu.
Meyakinkan orang itu bahwa Yesus itu hadir, perlu juga ada pembuktian. Maka Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita nih hari ini yang hadir. Kita datang seperti ini nih. Kita nih percaya, bukan percaya buta. Kita percaya, kita tahu karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebelum Yesus mati, dia ngomong di Taman Getsemani loh. Anak manusia akan bangkit dari antara orang mati dan akan ke Galilea. Itu berani Tiberias. Hebat ya. Sebelum dia mati loh, dia bilang apa? Ketika anak manusia bangkit, dia akan pergi ke Galilea. Itu berarti sudah ada sebuah pernyataan bahwa kita akan ada terjadi meeting point lagi di Galilea. Yang tadi saya cerita itu peristiwanya di Yerusalem. Pertemuan ketiga, ketemulah mereka di Galilea. Sampai begitu detil loh. Tuhan yang kita percayai, yang kita yakini, yang tinggal hidup dalam hati kita. Dia bekerja dalam hidup kita. Itu tidak secara general. Tapi kerjakan dalam hidup kita begitu detil dan tertib yang membuat kita bangga sampai hari ini. Ini masih contoh ya. Saya tadi tanya Pak Albert, khotbah jam berapa? Pak Albert bilang khotbah 30 menit ya. Gak apa-apalah, tergantung ya Pak berhentinya sampai kapan. Hebat ya. Dia ngomong sama Petrus nih begini nih. Petrus, yuk ingat baik-baik ya Petrus ya. Sebelum ayam berkokok, kamu sangkal aku 3 kali loh. Kayak Tuhan itu tahu loh. Sebelum ayam berkokok, kamu sangkal aku 3 tahun loh. 3 kali loh. Yang uniknya, di Timur Tengah itu tidak ada orang yang pelihara ayam. Aneh loh. Kalau itu ngomongnya di Mojokerto masih masuk akal. Kamu sangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok loh. Bener-bener loh Petrus sangkal Yesus sekali. 2 kali. Mungkin ayam lagi lihat nih, belum 3 kali nih. Lagi gue tongkrongin nih. Pas 3 kali baru ayam bunyi, pok gitu loh. Kayaknya nih ayam nih disetting oleh Tuhan tuh. Ngerti gak maksudnya apa? Keluar dari tempat ini Tuhan tahu kamu mau buat apa. Dia kasih tahu kamu hari ini. Jadi setiap pemberitaan Injil, firman di mimbar itu, tujuannya supaya kita ada early warning untuk lihat ke depan apa yang terjadi. Kalau saudara sebagai jemaat datang hatimu siap, hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan hatinya siap, itu berarti pesan Tuhan bagi kita. Keluar dari tempat ini, ada masalah, ujungnya pasti ada jalan keluar. Tapi yang uniknya, setelah peristiwa ayam berkokok itu, Petrus langsung sedih. Bukan karena ayamnya loh. Hati-hati loh. Ini ada orang khotbah, ayam hebat, enak aja loh. Kentucky Fried Chicken kah? Enggak, itu ayam dipakai Tuhan, iya. Tapi diingatkan Tuhan bahwa Petrus itu harus ngerti. Jadi Petrus itu bunyi ayam itu teringat dengan perkataan Yesus. Dan setelah peristiwa Petrus itu, ayam itu sudah tidak ada lagi. Jadi ayam itu diciptakan hanya untuk Petrus. Tukang parkir di luar bisa dipakai Tuhan untuk ingetin kamu loh. Orang jualan di pinggir jalan bisa dipakai Tuhan untuk ingetin kamu loh. Orang di sekitarmu bisa dipakai Tuhan ingetin kamu. Dan besok dia tidak dipakai Tuhan lagi. Bangku ini bisa dipakai Tuhan untuk ingatkan saudara. Artinya kalau engkau orang pilihan Tuhan, Tuhan akan cari kamu terus untuk engkau semakin hari semakin baik dalam Tuhan. Ada amin ya? Yuk kita buka sekarang. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut.
Ini artinya pertemuan yang ketiga. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, kemungkinan besar Yohanes pasal 2 tentang perkawinan di Kana. Jangan-jangan pengantinnya namanya Nathanael. Karena nggak ditulis nama pengantinnya siapa. Karena yang dari Kana itu hanya Nathanael. Istrinya nggak usah dicari tahu karena nggak pernah ditulis. Anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3 yuk kita baca-baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3 ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa? Mereka tidak menangkap apa? Petrus itu dulu penjala apa kerjanya? Penjala ikan. Udah ketemu Yesus 2 kali. Dia lihat Danau Tiberias. Iseng, ngerti gak? Orang iseng tuh begitu. Kita udah punya masa lalu nih. Kadang-kadang masa lalu itu kayak narik kita lagi ya. Kayak iseng gitu loh. Nih kadang-kadang iseng ini yang buat jadi masalah nih. Dia lihat Danau Tiberias. Ada hasrat nih, kayaknya asik juga mancing gitu loh. Kita udah bertobat nih, semua udah bertobat. Orang saya lihat wajah-wajah ini sih masuk surga semua ini. Tapi sering sekali masa lalu narik-narik kita loh. Udahlah. Ini kadang-kadang masa lalu narik-narik kita nih. Sering ketarik kita, masa lalu kita ketarik terus nih. Nah kadang-kadang kita mau coba iseng aja gitu. Nah Petrus ini iseng dia. Yuk saya mau pergi yuk. Bentuk kata pergi itu bukan menjadi karir. Dia hanya iseng, dia mau masuk aja ke situ, mau mancing aja dia. Udah dia masuk situ, dia lempar jala, nggak dapat apa-apa. Kalau udah dipanggil Tuhan melayani Tuhan, kalau udah dipanggil Tuhan dalam bagian tertentu, jangan lari dari panggilan, percuma juga. Kembali ke masa lalu, hidupmu tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan sudah punya rencana bagimu hari ini. Kendati apa yang kau kerjakan hari ini tidak bombastis, ada proses. Tapi dalam prosesnya itu harus ada konsisten dan ketaatan. Dan kalau orang yang konsisten dan taat, saya mau sampaikan, tidak akan mungkin Tuhan biarkan engkau. Udah dipanggil jadi hamba Tuhan, jangan lari lagi ke sini. Kayak kadang-kadang saya ketemu Pak Albert. Ada satu hamba Tuhan pelayanan di Cilacap. Selesai saya pelayanan dari Nusa Kambangan, khotbah di tempat dia. Jemaatnya mungkin hanya 20 orang. Waduh, Pak, yuk kok bisa terpanggil pelayanan di Cilacap? Itu jawaban dia apa? Ada satu pendeta datang ke pabrik saya di Cikarang. Ini pengusaha besar, punya pabrik. Pendeta datang, ini memang nih kadang-kadang pendeta nih. Pendeta datang khotbah di tempat dia. Nggak tahu bagaimana, ini pendeta ngomong apa, kesambet apa. Tiba-tiba ngomong begini, Tuhan bicara sama saya. Kan ngeri kalau udah begitu. Sekarang saya mau tanya, bagaimana sih cara Tuhan bicara sama kamu? Bagaimana kasih tahu saya? Lihat firman kan. Waktu kamu baca renungkan firman tuh bicara. Tuhan bicara loh. Lewat siapa? Obrolan kita nih. Kita ngobrol, tiba-tiba kalimatmu itu kok masuk ke dalam hati saya, keganggu di hati saya. Roh Kudus ingatkan saya, Pet lu dengerin omongan dia, itu omongan dia benar punya loh. Tuhan tuh bicara buat saya loh. Ini pendeta bilang Tuhan bicara dalam hidup saya. Dan saya lihat Pak, Bapak ini cocok jadi pendeta. Jadi gara-gara omongan itu pendeta, itu Bapak jual pabriknya, semua dikasih pesangon, dikasih ke orang. Itu pabrik-pabrik aktif, produktif, untungnya ada. Padahal itu pabrik, setiap pagi itu selalu ada doa. Jam 6 dimulai doa sampai jam 7. Jam 8 baru kerja. Itu hebat banget, itu pabriknya lebih rohani dari gereja. Tiba-tiba ini pendeta ngomong apa? Bapak tinggalkan ini. Dia jual ke orang lain. Dia tinggalkan
Pelayanan di Cilacap jemaat cuma 20, duit habis. Terus dia bilang sama saya, bilang begini, ini namanya pikul salib. You gak boleh ngomong begitu. Kalau dulu kamu tidak jadi pendeta, tapi jadi pengusaha yang takut Tuhan, yang diberkati Tuhan, usahamu sukses, pelayananmu sukses, seharusnya jadi hamba Tuhan lebih sukses lagi. Itu berarti ada masalah di sini. Hari ini saya mau sampaikan, setiap orang dipanggil sesuai dengan kapasitasnya. Dan yang paling penting, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Ada amin gak nih? Tuhan baik ya. Mancing Petrus loh, gak dapat apa-apa. Ayat berikutnya yuk, 4. 1, 2, 3 ya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah siapa? Aneh gak? Aneh lah. Orang baru ketemu tadi. Baru tadi ketemu. Gak ada selang berapa hari baru ketemu. Ayo lihat tanganku Thomas. Ini kita baru ketemu nih ya. Ya kan kita baru ketemu kemarin kan. Ini baru lagi ketemu lagi kan. Saya terakhir khotbah kapan Ibu Intan ya? Waktu Yesus lahir ya kedua kali itu kemarin. Saya lupa ya Bu berapa tahun. berapa bulan udah lama lah ya. Tapi kan saudara masih hafal muka saya kan? Kalau saudara masih hafal muka saya, saudara lebih hebat daripada murid-murid Yesus. Baru 8 hari udah lupa lihat muka Yesus. Untung saya nggak jadi Yesus loh. Kalau saya jadi Yesus, gue kepret-kepretin tuh semua tuh. Kita udah sekian lama nggak ketemu, saudara masih hafal muka saya ya. Kelihatan muda apa makin tua? Kelihatannya gimana? Dia ini baru ketemu berapa hari, mereka udah lupa loh. Jangan sampai engkau punya masalah, lupa tentang kebaikan Tuhan. Jangan sampai hari ini engkau punya pergumulan, engkau lupa kalau Tuhan itu tidak ada. Saya kasih tahu ya, Tuhan tetap ada. Amin ya. Yesus siang-siang loh, dia gak kenal Yesus loh, aneh loh. Bu, Pak, ribut suami istri itu biasa. Tapi jangan sampai kalau ribut seperti orang gak kenal Tuhan. Suami istri itu ribut biasa, adu argumentasi itu biasa, tapi jangan seperti orang gak kenal Tuhan. Bahasa yang keluar tuh bahasa-bahasa gak pantas. Pak, baru-baru ini saya ngelayani orang capek banget Pak. Suami istri melayani dua-duanya ribut saudara. Kayak orang kerasukan setan dua-duanya. Orang kalau udah kayak kerasukan setan gitu ya, udah gak ngerti itu kalau dia tuh pelayan Tuhan. Bahasa-bahasanya tuh seperti orang kerasukan setan. Ingat ya, ini saya kasih tahu nih buat semua yang hadir nih, yang di online juga loh, jangan tidur loh. Jangan kasih tunjukin muka lo dong situ, nggak ada. Orang kalau ikut Zoom lucu ya Pak ya, kita khotbah hanya nama doang mereka. Mereka lagi ngapain sambil masak tuh. Makan nasi goreng, makan bubur, tarala, pendeta Petra, gitu segitu. Udahlah kita, udah tahu lah kayak gitu-gitulah, lagu lama. Tinggal diputer lagi aja lagunya seperti itu. Nggak, tapi kalau yang ini saya lihat nih, yang ikut Zoom ini nih semuanya orang baiknya. Tadi saya ngomong sampai di mana ya? Tunggu ya, saya ingat-ingat. Oke. Ini suami istri nih. Aduh ngeri banget. Saya ingetin ya Pak, Bu. Kalau istri mau ngomongnya terlalu kasar dan bukan dia sepertinya. Engkau bukan lawan dia loh. You lawan roh lain yang sedang pakai dia. Kenapa tiba-tiba istrimu tuh ngomong bahasa-bahasanya kasar, menyerang, menyakitimu, dikit-dikit ngomong cerai, bilang hati gue gak rasa lagi sama lo, beku. Apa beku? Kayak dia masukin ke dalam freezer gitu loh. Beku gue, gak ada greget lagi, gak geter lagi, setrum. Apa bahasanya? Gue gak ada lagi, hati gue dingin. Gue lebih baik cerai sama lo. Apa bahasa nih?
Ini orang melayani Tuhan ngomong begini nih. Kalau ngadepin kayak begitu Bu, Pak, saya kasih tahu ya, jangan bawa emosi. Di hati kita, Tuhan tolong, istriku lagi dikuasai kuasa lain. Dalam nama Yesus tolong. Tapi jangan teriak juga sama dia. Setan keluar kamu, setan keluar kamu, setan keluar kamu. Dia bisa ngomong, lu yang setan, tahu lu yang setan, lu bisa gitu loh. Gua kasih tahu sama lu. Jangan macam-macam. Ini di depan mata saya orang bisa ribut begitu loh. Gua nih pendeta, dia bisa ribut begitu. Gua sampai bingung-bingung, Tuhan Yesus tolong. Dalam nama Yesus setan keluar, lu yang setan keluar lu, kata dia gitu. Saya begitu loh. Jangan ketawa, lu kali begitu. Kalau suami juga begitu, bahasanya begitu, kita sebagai istri berdua, ini pasti setan pakai dia. Semua tuh bahaya sekali Pak, Bu. Ya rumah tangga sekarang lagi hancurkan loh. Rumah tangga ribut biasa, argumentasi biasa, nggak boleh kalimatnya bahaya. Itu setan tangkep loh. Gue nggak rasa lagi sama lu, setan tangkep loh. Udah Pak, lebih baik lu pergi sama perempuan lain. Besok kuntilanak nemenin dia. Gue kasih tahu sama lu. Ini mulut bahaya nih. Ini mulut bahaya loh. Jangan sampai engkau tidak bisa lihat Tuhan lagi. Saudara ada masalah, siapapun ada masalah. Jangan sampai engkau tidak bisa lihat Tuhan lagi. Kalau engkau tidak bisa lihat Tuhan lagi, itu berarti engkau sedang mengalami masa kritis dalam rohanimu. Itu berarti kamu stadiumnya udah stadium 5-10. Waspada loh, itu berarti kamu udah gak bisa lihat Tuhan lagi. Bahaya. Ayat berikutnya. Ayat 6, 5, 6. Yuk kita baca ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa? Hebat ya Yesus ya. Ya nangkap ikan lagi tuh si Petrus tuh. Petrus panggilnya Pet kan. Petra panggilnya apa? Pet juga. Saya kalau sama teman-teman saya dipanggil papet. Hati-hati lu jadi copet lu, gua kasih tau lu. Dia ngomong sama murid-muridnya. Hai anakku, keren ya. Ada kalau pauk. Unconditional love. Mengasihi tanpa syarat. It's a perfect love. Waduh keren banget. Ada kalau pauk. Bahasanya sejuk tuh. Mereka jawab lagi, nggak ada, nggak sopan loh. Tuhan tahu kamu sering tinggalkan dia, tapi dia tetap servis kamu excellent. Dia tidak servis kamu biasa, tapi yang terbaik dia berikan buat saudara. Ayo, siapa yang nggak pernah jatuh dalam dosa? Pernah kan? Tapi Tuhan tinggalkan kita nggak? Karena engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan kuat menopang kau. Alkitab bilang apa? Orang fasik jatuh tergeletak. Orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali. Ada yang ngomong nih, Pak saya baru 4 kurang 3. Jangan gitu loh. Itu ayat itu tidak boleh di pengertiannya terlek begitu. Gak boleh itu begitu. Gak boleh. Baru 3 Pak, belum 4. Itu bukan itu ayat itu pengertiannya. Pengertiannya begini. Tuhan itu tidak permalukan saudara. Tapi Tuhan datang untuk menolong dan membela saudara. Adakah lauk pauk anakku? Jawabannya tidak ada. Ayat 6 yuk kita baca yuk. Kemarin saya khotbah di sini nggak pakai kacamata Pak ya. Sekarang udah Pak, makanya udah tua nih gue berarti. Begini kabur semua tulisan. Ayat 6 kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Tebarkan jalamu kemana? Ini dapat inspirasi nih bagi yang mau melaut nih.
Yang biasa mancing kayaknya inspirasi nih. Mulai besok kita mancing, lempar aja yuk kailnya ke kanan. Beda. Ini yang suruh Yesus nih. Lempar jaranya ke kanan. Dapat ikan. Jangan pulang dari sini ke Pulau Seribu lempar ke kanan. Gak pernah dapat loh. Ini konteksnya perintah dari Tuhan. Lemparkan jalamu ke kanan. Waktu lempar dapat ikan banyak. Itu berarti kalau Yesus kasih perintah, segala yang ada di muka bumi ini pasti taat dan nurut. Dan yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Ada amin kan nih? Wah, hebat ya. Pak, bisa gak Pak kalau Yesus bilang ke kiri? Kalau Yesus yang perintah gampang. Kalau Yesus bilang jalamu ke kiri, ikan ikut ke kiri. Jalamu lempar ke depan, ikan ikut ke depan. Kalau Yesus bilang lempar jalamu ke atas, ikan terbang. Dia yang suruh. Kenapa harus pusing lu? Orang dia yang suruh kok. Kalau lihat gereja kalian seperti ini masuk ke dalam gang. Dulu mungkin Pak Albert punya gereja masuk ke dalam gang. Tempat ini mungkin ya nih bisa bangun gereja ya kayak begini ya. Dulu pertama kali saya datang kan juga begitu Pak. Underestimate. Gereja apa nih? GCC Jantung. Tanya sama teman. Oh iya itu Pak Albert gembalanya Pak Pendeta. Oh iya udah oke datanglah ke sana. Pas masuk ke gang nih yakin ada gereja di sini. Pas masuk ke dalam, ada. Pas masuk ke dalam, gede. Jemaat juga datang. Ada orang jual pecel lele di jembatan 5 masuk ke dalam gang. Tapi yang parkir semua Mercy. Kenapa harus begitu? Lu ada saham di situ? Apa? Sering nakutin nih jemaat nih. Gitu. Jembatan 5 begitu. Bisa ngantri tuh BMW. Saya bingung juga, gue pencoba lu mau makan sih. Rasanya sih biasa aja gitu loh. Tapi ya oke lah, enaknya biasa lele lah. Gak pernah lele rasa wagyu, gak pernah. Lele ya lele, mau diapain juga tetap lele. Mau diapain? Saudara kalau makan seafood mau enak apapun tetap udang ya udang, kepiting ya kepiting. Gak ada yang rasa lain. Mungkin lada hitam ya oke enak. Ini udah gitu, tetap aja cabit ya cabit-cabitan udah gitu aja. Ya pas makan kayak biasa aja enak ya. Saya bilang enak, enak ada yang bungkus-bungkus loh. Gue biasa aja gitu loh. Oh baru tahu saya. Tergantung. Orang Indo nih lucu, giliran rame-rame. Dulu zaman Jeko baru masuk Indo. Semua orang ngantri di Jeko. Oh ini apaan rame banget ya. Lama-lama nggak ada tuh orang di situ. Kayak nguap. Subway. Semua pada makan tuh Subway. Di Amerika Subway ya hilang makanan tukang gojek gitu loh. Kalian ngantri panjang-panjang. Ampun gue bilang ini apa sih. Tapi pada itu orang Indonesia happeningnya ada tak gitu. Tapi gak akan bertahan lama. Hati-hati loh. Gereja yang punya dasar firman kuat long term. Yang gak punya dasar firman short term. Dan tempat ini dasar firmannya banyak pasti long term. Apa nih? Gak ada yang ngomong gitu. Oh gak ada yang gitu ya. Giliran lele. Oh gitu. Giliran dasar firman. Hari ini Tuhan kalau bekerja melampaui apa yang kau pikirkan. 7-8 yuk kita baca yuk. 7-8-9 kita baca. 7-8 dulu. 1, 2, 3 ya. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Lebay sini Petrus. Petrus begitu lebay banget ya. Biasa dia begitu. Waktu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus, didapati Yesus tidak ada, Maria Magdalena keluar ngomong sama Petrus, Tuhan kita dicuri orang. Petrus lari paling depan, nyampenya paling belakang. Bisa begitu loh dia loh. Lari baca Alkitab. Udah dia percaya aja, baca aja di Alkitab ntar. Yohanes pasal 20. Larinya paling cepat, nyampenya paling belakang. Bisa begitu nih orang hebat banget. Semangat di depan, ujungnya melempem juga loh.
Ayo maju. Ayo udah ayo kita makan bareng-bareng. Pulang dari sini makan. Tenang. Pas bayar kabur. Ini orang model kayak begini nih. Ini Petrus agak lebay sih. Lompat, berpakaian, terjun. Ngapain sih orang jaraknya dari perahu itu ke tepi pantai cuma 200 hasta. 200 hasta cuma hitung dikit ya ilah nyampe. Lompat dia lebay. Ngerti? Orang kalau ikut Tuhan terlalu emosi berlebihan, hati-hati loh, setan masuk loh. Ngomong amin harus bener ya. Jangan semua diaminin loh. Baru ngomong saudara-saudara amin apa sih? Ayo saudara minum, amin apa amin. Semua amin, dikit-dikit amin. Saya ada satu gereja gitu jemaat, selalu ada satu Pak, dikit-dikit Pak Albert teriak amin, dikit-dikit teriak amin. Ini orang semangat banget nih. Saya uji loh, saudara jatuh dalam dosa, amin. Oh lu salah loh, lu salah ngomong dari tadi salah terus lo, gue bilang gitu. Saya bingung, dia tiap saya ngomong dia amin, setiap saya ngomong amin. Semangat juga nih, udah mulai analisa nih, kayaknya ini aminnya banyak yang gak tepat nih. Gue udah mulai coba di atas mimbar, saya bilang saudara ingat, saudara ada dalam lumpur dosa dan tetap terus berbuat dosa. Dia teriak amin, selesai lu, gue bilang lu stop, gak usah ngomong amin lagi, gue bilang. Mulai saat ini jangan ngomong amin lagi lu ya. Ini aduh, jangan terlalu emosi berlebihan. Nyanyi air matamu jatuh, good. Itu berarti Tuhan lawat engkau. Dengar firman Tuhan, hatimu hancur, engkau angkat tangan, di jamaah Tuhan nangis, good, ya. Tapi kontrol, sampai di situ aja. Jangan nanti pas persembahan lewat, kasih juga, nangis juga. Lu penyesalan seumur hidup itu. Ngerti gak maksud saya? Jangan berlebihan, jangan terlalu berlebihan. Emosi itu tolong dijaga. Kalau emosi gak dijaga, setan masuk loh. Rohani juga perlu dijaga loh. Terlalu tinggi rohani, tingkat judgingnya tinggi loh. Dan merasa diri paling benar tinggi loh. Ngeliat ada orang pakai jeans sobek-sobek tatoan, neraka loh, neraka. Lihat ada orang datang pakai kepaya, rambut disanggul, surga ini surga. Jangan aneh-aneh deh, jadi orang biasa-biasa aja lah. Ayat 8 kita baca yuk, 8. Mau kemana mas? Mau siap-siap aja dong. Fandi, mau kemana lu? Sini aja dulu. Ayat 8 yuk kita baca ayat 8. Nah, udah tuh hopeng gue tuh, semua hopeng gue tuh. Dia ini sama Tuhan Yesus. Dia ada di mana-mana kayak Tuhan Yesus. Ayat 8 nih kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jalannya yang penuh apa? Ayat 9 yuk. Masih lama waktunya. Yuk 1, 2, 3 ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan apa? Stop. Mereka melaut supaya dapat apa? Dapat ikan gak? Sekarang mereka ikannya udah sampai gak? Yesus sudah siapin roti gak? Sama ikan gak? Aduh keren banget. Ini keren banget. Ini sih tepuk tangan udah tahu artinya apa. Gak usah khotbah lagi kalau gitu. Ikan belum sampai, Yesus sudah siapkan ikan sama roti. Apa artinya? Yuk capek-capek cari berkat di luar. Taat aja sama dia, kerjakan bagianmu. Tuhan siapkan engkau lebih dari apa yang kau pikirkan. Sekarang tepuk tangan Pak. Kalau lele, gitu. Karena lele cuma satu, nih ikan sama roti. Wih, roti. Roti ada, ikan ada. Top banget ikut Tuhan. Sampai hari ini saya mau tanya nih buat saudara nih. Di masa pandemi, siapa yang lihat terus pemeliharaan Tuhan? Siapa yang lihat di masa pandemi pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan begitu luar biasa? Kalau gitu kita berdoa tetap pandemi. Karena pemeliharaan Tuhan selalu ada Pak. Tuhan bilang nih kayaknya JCC Cijantung hebat nih. Pandemi dia tetap pelihara Tuhan. Khusus Cijantung pandemi terus. Ya kita baca yuk 10, 11, 12.
1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak apa? Berapa ikan? Tahu nggak? 153 itu artinya apa? Di Danau Tiberias, di Galilea itu, jenis ikan yang ada di danau itu sampai hari ini 153 jenis ikan. Itu waktu dilempar jala itu, setiap jenis ikan masuk ke dalam jala itu, nggak boleh lebih dari itu. Itu tidak mungkin bisa terjadi kalau bukan Tuhan yang mengerjakan. 153 jenis ikan, satu jenis satu ekor, nggak boleh lebih. Yang satu ikan koi mau masuk 2, nggak bisa. Jatah gue udah 1 doang. Apa artinya? Nggak masuk akal ya? Benar nggak masuk akal? Ikut Tuhan kan begitu ya. Sampai hari ini banyak hal peristiwa dalam hidupmu yang nggak masuk akal kan? Tapi Tuhan kerjakan buat kita kan? Itu berarti patutlah kita bangga punya Tuhan yang dahsyat dan hebat. 12, 13, 14. Dah selesai pulang. 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga apa? Ikan itu. Ayat 14. 1, 2, 3, ya. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus bangun, dia kasih roti, dia kasih ikan. Hebat ya? Dia gak marah loh. Dia kasih roti, kasih ikan. Kalau kita udah gak suka sama orang, berkat kita banyak, kasih uangnya sembarang. Nih, 1 juta buat lo. Ambil aja. Nih, supaya lu bisa hidup. Gak boleh gitu. Yesus kasih roti, kasih ikan. Yesus gak lempar, tangkap lu ikan. Rotinya tangkap. Pas ikan dilempar gini, nyaplok. Nah begitu. Dia servis lo. Roti, ikan, servis. Hospitality kita harus excellent. Saya yakin dan percaya lewat firman ini kita dikuatkan Tuhan. Dan Tuhan selalu berserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.